Bab 58. Indonesia jam 9 pagi. Arka terbangun dari tidurnya. Arka melihat handphone dan mendapati pesan dari Dira. Arka, semua keperluan yang kamu butuhkan, sudah aku sediakan. Dan sudah diantar oleh supir ke rumah singgah. Alamatnya di Komplek Perumahan Delima No. 24. Isi pesan Dira semalam untuk Arka. Iya, Kak, terima kasih. Balas Arka. Arka tersenyum bahagia mendapat pesan dari Dira. Arka segera bergegas ke kamar mandi untuk bersiap menuju rumah singgah. Setelah selesai mandi dan bersiap, Arka segera keluar. Arka kaget saat Aili sudah menunggunya di teras kontrakan dengan memasang senyum imutnya. "Ngapain kamu di sini?" tanya Arka ketus. "Aku mau ikut kamu. Lebih baik kamu pulang kembali ke Beijing. Jangan menyusulku lagi," bentak Arka pada Aili. Arka segera menghidupkan mesin motornya lalu meninggalkan Aili begitu saja. Aili menunduk lalu menangis. Ia kecewa dengan sikap Arka yang tidak pernah berubah padanya. Selalu dingin, jutek dan ketus. Arka segera menuju rumah singgah, berharap Dira ada di sana juga. Tapi ternyata, di sana ia hanya bertemu dengan Mela. Karena pintu terbuka, Arka memutuskan untuk masuk. "Hai, Arka," sapa Mela sembari membongkar belanjaan. "Hai, Kak Mela. Kakak sendirian saja?" "Iya, kebetulan aku lagi libur jadi aku bantuin Dira. Soalnya kan aku udah janji mau bantuin Dira." "Ngomong-ngomong, mana Kak Dira?" tanya Arka. Pandangannya mengedar sembari celingak-celinguk mencari keberadaan Dira. "Dira lagi honeymoon sama Pak Kinan, baru berangkat kemarin sih." "Oh gitu," jawab Arka dengan nada kecewa. "Kak, apa aku boleh lihat-lihat?" "Boleh, silahkan aja." Arka berjalan menyusuri rumah tersebut. Di sana banyak foto-foto Dira bersama Kinan. Foto masa kecil Kinan, Dira dan Queen berjajar rapi. Namun Arka merasa bingung mana foto Queen dan Dira. "Kak, ini foto siapa?" "Dua anak kecil yang lucu," tanya Arka pada Mela. Mela lalu menghampiri Arka yang berdiri di depan rak dinding tersebut. "Oh, yang pakai baju pink ini Queen waktu masih 1 tahun dan yang pakai sweater rajut biru ini Dira waktu Dira berusia 1 tahun juga. Lalu ini Pak Kinan yang pakai topi rajut sambil pegang empeng. Lucu ya mereka, wajah mereka bertiga hampir mirip," kata Mela mencoba menjelaskan sembari tertawa kecil melihat foto Kinan. "Kenapa sweater rajut itu mirip dengan milikku?" "Ah, tapi kan sweater seperti itu banyak dijual," gumam Arka dalam hati. "Loh, Kak, bukannya mereka emang satu keluarga ya?" "Iya, tapi Pak Kinan itu duda anak satu. Takdir mempertemukan mereka. Kisah cinta mereka itu lucu. Dan Dira sangat beruntung mendapatkan Pak Kinan, begitu juga sebaliknya. Pak Kinan sangat mencintai Dira dengan sepenuh hatinya. Pak Kinan selalu memanjakan Dira. Meskipun usia mereka terpaut 10 tahun. Wah, usia mereka jauh sekali, kenapa Kak Dira mau sama dia? Pasti karena kaya ya atau karena Pak Kinan yang menjebak Dira dalam pernikahan." Tebak Arka dengan nada sinis. "Kamu salah. Justru mereka sebenarnya sudah dijodohkan sejak kecil karena kedua orang tua mereka bersahabat sejak kecil. Namun saat itu Dira masih berusia 10 tahun dan Pak Kinan berusia 20 tahun. Tapi setelah waktu berlalu, mereka bertemu kembali dan jatuh cinta sebelum mereka tahu bahwa kedua orang tua mereka bersahabat." Cerita Mela panjang lebar pada Arka. Arka hanya bisa diam dan tertegun saja.
Ada rasa yang tak biasa di dalam hatinya. Kenapa di saat Arka mulai mencintai seseorang, kenapa harus orang yang salah? Perancis, Paris jam 7 malam. Masih di dalam hotel. Kita mau kemana lagi, Mas? Tanya Dira penasaran. Kita mau jalan-jalan, makan, shopping, kemanapun kamu mau. Kata Kinan sambil memaikaikan mantel pada Dira. Kamu nggak sayang sama uangnya, Mas? Aku kerjakan untuk kamu sayang, jadi ya kita nikmatin aja. Aku semalam udah diajak ke Menara Eiffel aja udah seneng banget. Meskipun seharian ini kita cuma rebahan aja itu pun sudah cukup. Gara-gara yang di perut lagi nakal. Ucap Dira dengan polosnya. Kita nikmatin waktu kita sama-sama, sayang. Selagi aku mampu, apapun itu pasti aku berikan tanpa kamu harus meminta. Suamiku, manis banget sih. Kata Dira dengan gemas sambil mencubit kedua pipi Kinan dengan gemas. Au, sakit sayang, keluh Kinan. Hehehe, maaf. Aku gemes banget. Imbuh Dira. Aku mau ngajak kamu ke Champs-Élysées. Aku nggak ngerti tempat apa itu. Dira menggeleng dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Udah ayo. Kinan menyodorkan lengannya pada Dira, lalu Dira menyambutnya dengan senang hati. Dira segera mengaitkan tangannya pada lengan Kinan. Kinan mengajak Dira menjelajahi Champs-Élysées. Mereka saling bergandengan tangan dan menyusuri Champs-Élysées. Dengan ornamen arsitektur yang cantik, taman yang indah, dan corak sejarah sejauh mata memandang, Champs-Élysées menjadi salah satu tempat wisata urban paling populer di dunia. Dira dibuat takjub dengan megah dan mewahnya kota Paris. Pandangannya tak berhenti mengedar memandangi setiap sudut kota. Kakinya seolah tak merasa lelah bahkan membuat Dira begitu semangat dan ceria. Sesekali Dira meminta tolong Kinan untuk memotret dirinya. Dengan senang hati Kinan menuruti permintaan istrinya dan tak jarang pula mereka berfoto bersama. Lalu Kinan mengajak Dira ke area hiburan dan pusat perbelanjaan mewah di sepanjang Champs-Élysées. Kinan tersenyum melihat tingkah Dira yang lucu seperti anak kecil, bahkan Dira dengan percaya diri berselfie di setiap spot yang menurutnya selalu bagus. Mas, aku kampungan banget ya. Kata Dira yang memotret dirinya di depan toko Christian Dior. Karena di sisi jalan Champs-Élysées dipenuhi dengan kedai dan toko yang menjual segalanya mulai dari produk desainer hingga souvenir khas Prancis. Enggak kok, kamu tetap cantik istriku. Daripada kamu cuma foto di depan toko, mending kamu masuk dan belanja. Pilih aja yang kamu suka, sayang. Hah? Enggak lah, Mas. Ini pasti mahal banget. Ada berapa digit itu, Mas? Ucap Dira dengan polosnya. Kinan lalu menggandeng Dira dan mengajaknya masuk untuk berbelanja. Mata Dira terbelalak kaget melihat isi toko tersebut. Mulai dari tas, sepatu, baju, scarf, syal dan lain-lain. Dira mencoba melihat price tag pada tas yang ia pegang. Lalu Dira menghitung dalam rupiah. Seketika Dira langsung menutup mulutnya tak percaya dengan semua itu. Dira lalu menarik lengan Kinan untuk melihat harga dari tas itu. Mas, sini deh. Ini lihat, ini kalau dirupiahin nominalnya 120 juta, tas gini doang Mas. Bisik Dira pada Kinan. Ya emang segitu sayang, harganya. Mas, aku beli di Tanah Abang nggak nyampai segini. Bisa buat DP rumah, Mas. Lagian Mas, siapa juga yang mau merhatiin kita mau pakai tas asli atau palsu, iya kan? Kinan hanya bisa tersenyum melihat sikap polos Dira.
Dira terus menggandeng tangan Kinan untuk menyusuri isi toko. "Mas, lihat ini. Ini mah, kayak tapla meja. Lihat harganya ini kalau dirupiahin 5 juta. Ya ampun mas, ini beneran mirip tapla meja," celoteh Dira sambil memegang scarf berwarna merah dengan corak abstrak. "Nah, ini lagi mas parfumnya, ya ampun. Ini beli di Aba Abdullah, bisa beli sama toko-tokonya, banyak nih model kayak gini." "Siapa Aba Abdullah?" tanya Kinan heran. "Itu si Abah Raja minyak wangi di pasar, hehehehe," celetuk Dira terkekeh. Tiba-tiba langkah Dira terhenti. Kinan menghentikan langkahnya. "Kenapa mas? Kamu tahu nggak dari tadi kamu diperhatiin sama pegawainya?" bisik Kinan. Pandangan Dira mengedar dan memperhatikan para pegawai yang berbusana rapi dan elegan menatapnya dengan heran. "Maaf ya, mas. Aku jadi norak gini. Kamu sadar nggak sih? Apa yang kamu pakai dari ujung kaki ke ujung kepala semuanya branded. Bahkan bisa buat beli 1 unit rumah," jelas Kinan sambil memegang pundak Dira. "Serius, mas? Kata kamu baju ini belinya di pasar. Oh, makanya kamu jarang ajak aku belanja dan lebih suka tiba-tiba pulang kantor bawa banyak belanjaan," sahut Dira. "Hehehe, maaf ya sayang. Setiap kali aku belanjaan, aku ganti pakai kantong plastik biasa karena aku tahu kamu pasti nolak dan nggak bakalan mau pakai. Sayang, dengerin aku, kamu ini ratu. Jadi kamu berhak mendapatkan yang terbaik dari aku. Sekarang kamu pilih mana yang kamu mau." "Kamu lihat mereka dari tadi lihatin kita, mereka pasti mikir kita ini mau maling." Mendengar penjelasan Kinan, Dira hanya mengangguk pelan. Dira lalu menuruti perintah Kinan daripada mereka dicurigai dan dianggap maling, kan nggak lucu. Itulah setidaknya yang ada di pikiran Dira. Dengan ragu Dira mulai memilih. Kinan masih setia menggandeng tangan istrinya sembari membantunya memilih apa yang Dira inginkan. Dira sesekali melirik ke arah Kinan, dilihatnya suaminya itu sangat tampan. "Suami aku baik banget sih. Ganteng, kaya, pengertian, tanpa aku minta, dia yang kasih. Ya Allah, terima kasih punya suami sesempurna ini," gumam Dira dalam hati lalu sekilas mengecup pipi suaminya. Kinan tersenyum manis sambil mengusap kepala Dira dengan lembut. Indonesia pukul 19. Setelah selesai membantu Mela menata semua buku dan perlengkapan, Arka pamit untuk pergi ke kafe. Seperti biasa para penggemarnya sudah menunggu di sana. Kali ini Arka menyanyikan lagu dari Bruno Mars, It Will Rain, dengan menggunakan piano. Arka selalu memberikan penampilan terbaiknya, sekalipun hatinya tengah gundah gulana. Seperti biasa para penggemar selalu menghambur setiap kali Arka selesai bernyanyi. Setelah bekerja dengan menjual keahlian bermusiknya, Arka memutuskan untuk pulang. Tak lupa ia membungkus ramen untuk ia makan di rumah. Sepanjang perjalanan, ia mengingat tentang sweater yang dipakai Dira saat masih berusia 1 tahun. Kenapa sangat mirip dengan miliknya di saat usianya juga 1 tahun? Ada apa sebenarnya? Tapi kan itu termasuk sweater branded. Kata mama itu hadiah dari perancang busana ternama Michael Wong dan itu satu-satunya, gumam Arka dalam hati. Apa yang sebenarnya papa dan mama sembunyiin? Mengapa mereka menyembunyikan identitasku? Berjuta pertanyaan hinggap di benak Arka. Hingga akhirnya Arka sampai di kontrakannya. Arka begitu terkejut ketika Aili masih menunggunya sedari tadi. Aili tertidur di kursi kayu, di teras kontrakan Arka. Ya ampun, nih anak malah di sini. Bangun, Aili.
Arka menepuk lengan Aili. Mendengar suara Arka, Aili tersentak kaget lalu segera bangun. Aili mengucek matanya. Kamu ngapain masih di sini? Aku kan nungguin kamu. Aku nggak berani kemana-mana, aku mana tahu jalanan sini. Tiba-tiba perut Aili berbunyi, menandakan bahwa perutnya lapar. Kamu belum makan? Tanya Arka dengan nada ketus. Aili hanya menggeleng. Ya udah ayo masuk. Ini aku bawa ramen. Arka segera mengajak Aili masuk. Aili menunggu di ruang tamu, sedangkan Arka menuju dapur untuk mengambil mangkok lengkap dengan sendok dan garpunya. Nih, kamu makan. Aku mandi dulu, kata Arka sambil menyodorkan ramen beserta mangkoknya pada Aili. Aili tersenyum senang lalu mulai memakannya. Selesai makan, Aili membawa mangkok kotor itu ke dapur lalu mencucinya. Setelah selesai mandi, Arka kembali menemui Aili. Aili, lebih baik kamu pulang. Untuk apa kamu ikutin aku? Aku nggak bisa jagain kamu. Aku di sini punya urusan sendiri. Kata Arka dengan suara merendah mencoba memberikan pengertian pada Aili. Kenapa negara tujuan kamu Indonesia? Kenapa bukan yang lain? Selidik Aili. Aku tanya sama kamu, jika aku bukan anak mama dan papa terus aku anak orang miskin, apa iya kamu masih suka sama aku? Iya, kita bersama sejak kecil Arka. Semua perasaanku sama kamu tulus, aku nggak peduli semua itu. Emangnya kenapa sih? Tanya Aili yang merasa heran dengan pertanyaan aneh Arka. Ah sudahlah, nggak ada apa-apa. Ya udah kamu ke kontrakan sana. Aku mau tidur. Aneh banget sih kamu. Sekali lagi aku bilang, mending kamu pulang. Kalau tujuan aku udah selesai, aku juga pasti pulang. Aku mau kita pulang sama-sama. Mama dan papa kamu kangen sama kamu, Arka. Ayo kita pulang saja, bujuk Aili. Percuma kamu memaksaku pulang, Aili. Aku tidak akan pulang. Dan di sini aku sedang menunggu seseorang juga, aku jatuh cinta, ucap Arka tersenyum sambil mengingat wajah Dira. Jatuh cinta. Gadis mana yang bisa dengan mudah membuat kamu jatuh cinta? Aku bertahun-tahun mendekati kamu, kamu malah cuek, gerutu Aili dengan perasaan kecewanya. Ya udah, cepat kamu tidur dan kembali ke kontrakan. Arka menggandeng tangan Aili dan mengantarkannya ke kontrakan dengan paksa. Aili hanya bisa menurut dengan sikap Arka yang masih saja dingin padanya.